Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfiatun Mawiyah, NIM T 2018-496. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian indikator. Indikator di sini merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui tercapainya tujuan pembelajaran. Indikator ini dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Untuk menyusun indikator perlu memperhatikan yang pertama, mengacu pada kompetensi dasar dan mata pelajaran. Yang kedua, kata kerja operasional sama atau lebih rinci dari kata kerja operasional dalam kompetensi dasar. Yang ketiga, tiap kompetensi dasar bisa dibuat 3 atau lebih indikator. Yang keempat, cakupan lebih sempit dibanding kompetensi dasar. Yang kelima, cakupan materi lebih sedikit dibanding standar kompetensi. Yang keenam, tiap indikator dapat dibuat 3 atau lebih butir soal. Yang B, yakni fungsi indikator. Fungsi indikator di sini yaitu yang pertama sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Maksudnya, indikator yang dirumuskan secara baik dapat memberikan arah dalam mengembangkan materi pembelajaran efektif sesuai karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. Yang kedua, sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran di sini perlu didesain secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya dibentuk sesuai indikator yang dikembangkan. Kenapa? Karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar, yaitu bahan ajar itu perlu dikembangkan oleh pendidik gunanya menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar di sini harus yang efektif, yang sesuai tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator penilaian yang dikembangkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indristia Yuli, NIM T 2018-4108. Baik, saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perumusan Indikator. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan indikator. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan rumusan indikator ini sendiri bisa benar tergantung dengan kemampuan guru dalam memahami perumusan indikator pencapaian kompetensi dasar. Perumusan indikator yang benar akan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang cara-cara atau langkah-langkah perumusan indikator sendiri. Yang pertama yakni menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada kompetensi dasar, yakni menganalisis
analisis tingkat kompetensi yang digunakan pada kompetensi dasar ini seperti memahami kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom, lalu menetapkan KD yang akan diturunkan menjadi indikator dan menentukan kata kerja dari kompetensi dasar sesuai dengan taksonomi Bloom. Yang kedua, menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian kompetensi pada kompetensi dasar. UKRK sendiri itu dijadikan kriteria dalam memilih dan memilah ketepatan indikator kunci atau indikator penunjang. Kategori untuk kategori indikator sendiri yang dibagi menjadi 3 indikator. Yang pertama, indikator kunci. Indikator kunci yakni indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada kompetensi dasar, memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal pada KD. Lalu dinyatakan tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Lalu indikator pendukung atau indikator prasyarat. Indikator pendukung atau indikator prasyarat ini membantu peserta didik memahami indikator kunci. Lalu kompetensi sebelumnya telah dikuasai siswa dikaitkan dengan indikator kunci yang dipelajari sebelumnya. Yang ketiga, indikator pengayaan. Nah, indikator pengayaan ini tidak selalu harus ada daripada indikator kunci dan juga indikator prasyarat. Indikator pengayaan ini mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi standar minimal. Lalu dirumuskan apabila siswa berpotensi memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan dari standar minimal tersebut. Baik, cukup di sini yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Afik Fatur Rahman, NIM T2018-4118. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan indikator. Nah, apa saja sih langkah-langkah pengembangannya? Di sini itu ada 5 langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu setiap KD harus dikembangkan menjadi beberapa indikator, yaitu harus lebih dari 2. Terus yang kedua yaitu indikator harus menggunakan kata kerja operasional yang dapat diobservasi atau diteliti dan diobservasi dan juga diteliti. Terus yang ketiga yaitu tingkatan kata kerja dalam indikator lebih rendah atau lebih setara dengan kata kerja KD. Jadi apabila tingkatan kata kerja itu tingkatan kata kerja itu tidak boleh lebih dari kata kerja KD atau konsep dasarnya. Terus yang keempat yaitu prinsip dari pengembangan indikator ini adalah konseptual, relevansi, kontinuitas, dan juga urgensi. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu seluruh indikator dalam satu KD atau satu konsep dasar merupakan perilaku, tanda-tanda, dan lain-lainnya. Untuk pencapaiannya merupakan bersikap,
dan berpikir secara konsisten. Nah, jadi untuk pencapaiannya itu merupakan bersikap dan juga berpikir secara konsisten. Nah, itulah langkah-langkah pembelajaran, itulah langkah-langkah dari pengembangan indikator. Jadi langkahnya itu ada 5. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.